Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firman Maulana Afandi dengan NIM 33332200065. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas praktikum pengendalian dan penjaminan mutu dalam modul kedua, yaitu peta kendali atribut dan diagram Pareto. Baik, langsung saja kita lihat ke soalnya. Untuk tugas mingguan modul kedua praktikum PPM ini sama seperti praktikum biasanya, terdapat 2 soal untuk shift 1 dan shift 2, dan dalam modul kedua praktikum PPM ini tugas mingguannya pada shift 1 maupun shift 2 terdapat 5 soal masing-masing. Baik, karena saya praktikan shift 2, jadi kita baca tugas mingguan modul kedua untuk shift 2. Untuk soal yang pertama, di sini PT PPM Furniture, sebuah perusahaan terkemuka di industri furniture kayu, mendapati dirinya dihadapkan pada tantangan kualitas yang serupa selama 20 hari terakhir. Analisis data menunjukkan bahwa sebagian produk mereka mengalami kecacatan yang memengaruhi reputasi perusahaan. Setelah penyelidikan lebih lanjut, tim produksi menemukan bahwa masalah tersebut berasal dari perubahan dalam teknik penyatuan komponen furniture. Berikut jumlah defektif setelah dilakukan inspeksi selama 20 hari terakhir. Di sini terdapat data informasi sampel dan isi dari dari masing-masing sampel. Kemudian perintah nomor 1 ini adalah berdasarkan data dan informasi yang tersedia, maka buatlah peta kendali yang sesuai. Kemudian apakah proses produksi terkendali secara statistik, kemudian berapa nilai UCL, CL, dan SCL pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Oke, lanjut saja kita lakukan penyelesaian menggunakan software RStudio untuk soal nomor 1 ini. Oke, di sini kita udah masuk ke software RStudio. Sebenarnya langkah pertama untuk melakukan penyelesaian permasalahan di RStudio ini, kita perlu langkah pertama itu klik file, kemudian new project. Namun di sini saya udah bikin project, jadi nggak usah bikin project lagi, dan nggak perlu bikin new R script, karena sini saya udah coba nyelesain permasalahan tuning ini. Jadi langkah pertama kita lakukan install package dengan sintak install package untuk read XL atau read Excel install package dalam kurung tanda kutip read XL, dan install.package dalam kurung tanda kutip QCC atau quality control chart. Karena saya udah install, jadi nggak perlu install lagi, langsung aja kita aktifkan package-nya dengan sintak library, kemudian run sintak, dan langkah selanjutnya kita input data dari soal 1 sampai soal 5 dengan sintak soal 1 dari read underscore xlxx dalam kurung kutip 1 tuming modul 2 underscore 065.xlsx, dimana ini adalah nama file Excel yang menyimpan data informasi dari soal 1 sampai 5, dari soal 1 sampai 5 tuming ini, tuming shift 2. Dan untuk sintaknya, untuk menginput data, sintak soal nomor 1 sampai soal nomor 5 sama, hanya diganti penyebutannya, yaitu soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3 sampai soal nomor 5. Dan sheet-nya juga kita ubah. Untuk sheet pertama kita masukkan soal nomor 1 dan sampai sheet kelima untuk soal nomor 5. Lanjut kita run sistemnya atau run sintaknya dengan ctrl plus enter seperti biasa. Kemudian kita kerjakan atau selesaikan soal nomor 1 dengan langkah pertama membuat peta kendali NP dengan sintak ccnp
tanda panah quality control chart atau QCC dalam kurung soal 1 defektif, size sama dengan soal 1 sampel, type sama dengan NP atau peta kendali NP. Kenapa kita gunakan peta kendali NP atau nominal? Karena peta kendali NP atau nominal digunakan untuk atribut kategoris. Dan nomor 1 ini kita gunakan peta kendali NP. Kemudian title-nya kita buat sebagai peta kendali NP_065. Xlab-nya kita buat sebagai pengamatan kemudian Ylab-nya kita buat sebagai jumlah defektif. Habis itu add start sama dengan false. Habis itu kita run sintaknya dan dapat dilihat pada tampilan plots di bawah kanan ini terdapat peta kendali NP. Kemudian langkah selanjutnya melihat data yang berada di luar batas kendali dengan sintaks CCNP atau peta kendali yang kita buat, kemudian violation. Oke, dapat dilihat di sini bahwa tidak ada yang melewati batas. Jadi datanya dituliskan di sini 0 dan dapat dilihat juga di plots bahwa tidak ada data yang keluar batas kendali. Kemudian kita lihat rangkuman dengan summary peta kendali NP atau CCNP. Oke, dapat dilihat LCL untuk peta kendali NP nomor 1 ini sebesar 3,23 sekian dan UCL-nya sebesar 24,96 sekian. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di sebuah pabrik manufaktur otomotif, PT PPM Mobil Cemerlang, perusahaan tersebut memfokuskan upaya pada pengendalian kualitas produk mereka. Mereka melakukan pengawasan rutin terhadap hasil produksi mobil selama 20 hari terakhir untuk memantau jumlah mobil yang mengalami cacat. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memastikan bahwa setiap mobil yang keluar dari jalur produksi memenuhi standar kualitas tinggi yang telah ditetapkan. Berikut adalah data jumlah mobil yang mengalami cacat selama 20 hari terakhir. Jadi di sini dapat dilihat di sini terdapat data informasi sampel dan isi dari tiap masing-masing sampel. Jumlah cacat defektif masing-masing sampel. Dan untuk perintahnya sama seperti nomor 1, jadi lanjut kita selesaikan masalah nomor 2 menggunakan software RStudio. Untuk soal nomor 2 ini kita langkah pertama yaitu sama seperti tadi membuat peta kendali, dan peta kendali nomor 2 ini menggunakan peta kendali P. Jadi sintaknya adalah kita namai CCP tanda panah quality control chart dalam kurung soal 2 defektif, size sama dengan soal 2 sampel, type sama dengan P atau peta kendali P. Kita menggunakan peta kendali P atau proporsi karena menyatakan proporsi presentasi. Kemudian title kita buat sebagai peta kendali P _065, Xlab kita buat sebagai pengamatan Ylab sama dengan kita buat sebagai proporsi defektif, add stats sama dengan false. Habis itu kita run sintaknya dan dapat dilihat di sini peta kendali P _065 terdapat 3 buah data yang keluar batas kendali, 2 buah data di luar batas kendali UCL dan 1 data di luar batas kendali LCL. Oke, mari kita lihat data keberapa yang keluar batas kendali dengan sintak CCP violation. Dan dapat dilihat 3 data yang keluar yang keluar batas kendali adalah 6, 18 dan data ke-1. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan perbaikan peta kendali P dengan menghapus data keluar batas kendali dengan sintak soal 2 fixed, kita namai soal 2 fixed tanda panah soal kedua kurung kurawa C dalam kurung min 6, min 18 dan min 1. Kita gunakan min di sini karena kita akan menghapus data yang keluar batas kendali dari data soal 2. Kemudian koma,
Lanjut kita run sintaknya. Oke, di sini terdapat data baru pada penyimpanan, yaitu data soal 2 fix atau soal 2 perbaikan yang telah dihapus data yang keluar batas kendali dari soal 2 sebelumnya. Kemudian kita buat peta kendali perbaikan dengan sintak CCP, CCP, tanda panah QCC, dalam kurung soal 2 fix defektif, size sama dengan soal 2 fix sampel, type sama dengan kita gunakan peta kendali P lagi, title kita ubah menjadi peta kendali P_065 perbaikan untuk menunjukkan bahwa peta kendali yang baru ini adalah peta kendali perbaikan untuk di plot diagramnya nanti. Kemudian X-labnya kita buat sama, pengamatan ke, dan Y-labnya kita buat sama, yaitu sama dengan proporsi defektif, add start sama dengan false. Habis itu kita run sintaknya, dan kita lihat di plot diagram peta kendali P065 perbaikan sudah tidak ada sudah tidak ada data yang keluar batas kendali. Oke, kita lihat data yang keluar batas kendali dengan CCP violation dan hasilnya adalah 0, maka tidak ada data yang keluar batas kendali lagi. Kemudian kita lihat LCL dan UCL-nya dengan sintak summary CCP. Oke, dapat dilihat LCL dan UCL-nya adalah sebesar berikut ini. Lanjut, kita beralih ke soal yang nomor 3. Yaitu PT PPM Kreatif, sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri batik tradisional. Perusahaan ini ingin memastikan bahwa proses pewarnaan batiknya berjalan dengan baik dan menghasilkan batik berkualitas tinggi. Mereka melakukan pengukuran jumlah cacat pada batik selama 25 hari terakhir. Berikut adalah data jumlah cacat pada batik. Dapat dilihat untuk soal nomor 3 ini terdapat 25 data informasi sampel dan defect masing-masing sampelnya. Dan perintah nomor 3 ini sama seperti perintah nomor 1 dan 2. Jadi langsung aja kita selesaikan menggunakan software RStudio untuk soal nomor 3 ini. Oke, langkah pertama kita membuat peta kendali lagi. Dan di sini kita buat peta kendali C. Jadi sintaknya adalah sama sebenarnya untuk sintak membuat peta kendali, tidak jauh berbeda pada pada sintak pembuatan peta kendali yang lain atau seperti biasanya, yaitu kita masukkan penamaan di sini CCC karena peta kendali C atau quality control C. Kemudian maksudnya peta kendali C lah. Kemudian QCC atau quality control chart. Kemudian dalam kurung soal ketiga defect, kita gunakan defect di sini karena kita menggunakan peta kendali C, size sama dengan soal 3 sampel, type sama dengan peta kendali C atau C. Kita menggunakan peta kendali C pada nomor 3 ini karena peta kendali C atau kontrol ini digunakan untuk jumlah cacat dalam sampel. Dan title-nya kita buat menjadi peta kendali C _065, Xlab, dan Ylab-nya pada Xlab kita buat sebagai pengamatan ke, dan Ylab-nya sama dengan sebagai jumlah defect, add state sama dengan false. Oke, dapat dilihat di sini bahwa pada peta kendali C065 ini terdapat satu data yang di luar batas kendali UCL. Kemudian kita lihat data keberapa dengan menggunakan sintak CCC violation. Dan dapat muncul di sini data yang keluar batas kendali adalah data ke-18. Jadi kita lakukan perbaikan peta kendali C dengan menghapus data keluar batas kendali sama dengan sintak sama seperti penyelesaian yang soal nomor 2 tadi, yaitu soal kita namai soal 3 fix dan tanda panah
soal ketiga kita hilangkan data yang keluar batas kendali, yaitu data 18. Jadi kita di sini min 18. Oke, langsung aja kita run sintaknya, dan di sini dapat dilihat ada soal 3 fix dalam penyimpanan. Oke, langsung saja kita buat peta kendali C perbaikan pertama dengan sintak yang sama seperti sebelumnya, namun di bagian input data kita ubah menjadi soal 3 fix, dan di size juga kita ubah menjadi soal 3 fix. Habis itu di title juga kita ubah menjadi penamaannya menjadi perbaikan agar menggambarkan data kendali C ini sudah diperbaiki atau dilakukan perbaikan. Oke, langsung aja kita running sintaknya, dan ternyata masih ada data yang di luar batas kendali. Jadi kita lakukan perbaikan lagi. Sebelumnya kita lihat dulu data keberapa yang masih di luar batas. Oke, ternyata data ke-8. Jadi kita lakukan perbaikan peta kendali C dengan menghapus data keluar batas kendali dari data soal 3 fix, yaitu data ke-8. Dan kita namai di sini soal 3 fix 1. Itu kita running sintaknya, dan di sini di penyimpanan akan muncul soal 3 fix 1 atau data perbaikan soal ketiga kedua. Perbaikan data soal ketiga sebanyak 2 kali. Kemudian buat peta kendali C perbaikan yang kedua dengan sintak yang sama, dan hanya ubah pada input datanya. Kita input data dari soal 3 fix 1, dan size-nya juga sama, soal 3 fix 1, yang menggambarkan bahwa peta kendali C ini udah diperbaiki sebanyak 2 kali anggapannya. Kemudian di title kita ubah menjadi peta kendali C_065 perbaikan 1. Habis itu kita run sintaknya, dan dapat dilihat sudah tidak ada data yang keluar batas kendali. Oke, kita buktikan dengan sintak, dan hasilnya juga 0. Jadi jelas bahwa sudah tidak ada data yang keluar batas kendali dalam peta kendali C nomor 3 ini setelah dilakukan 2 kali perbaikan. Lanjut kita lihat LCL dan UCL-nya dengan summary CCC. Dan dapat dilihat LCL untuk peta kendali C setelah dilakukan 2 kali perbaikan untuk soal nomor 3 ini adalah sebesar 0,37 sekian, dan UCL-nya sebesar 19,1 sekian. Oke. Lanjut kita ke soal yang nomor 4. Oke, di sini PT PPMK Indonesia, sebuah perusahaan tekstil yang mengkhususkan diri dalam produksi kain, juga berusaha untuk menjaga kualitas produk mereka. Selama 15 hari terakhir, perusahaan ini melakukan pengamatan terhadap jumlah cacat pada kain yang dihasilkan. Berikut adalah data jumlah cacat pada kain. Oke, dapat dilihat di sini data informasi jumlah unit yang diperiksa dan defect atau cacat dari tiap-tiap sampelnya. Untuk perintahnya masih sama seperti soal sebelumnya. Langsung aja kita lakukan perbaikan dengan software RStudio untuk soal nomor 4 ini. Oke, langkah pertama kita membuat peta kendali, dan di nomor 4 ini kita buat peta kendali U dengan sintak yang sama, namun diganti di sini adalah CCU tanda panah quality control chart soal 4 defect. Kita gunakan defect karena kita menggunakan peta kendali U. Kemudian koma size sama dengan soal 4, kita masukkan nama kita masukkan program jumlah unit yang diperiksa dari Excel tadi, koma, kemudian type sama dengan peta kendali U. Pada nomor 4 ini kita gunakan peta kendali U atau universal untuk data continue. Kemudian title-nya kita buat menjadi peta kendali U_065, dan exlet-nya masih sama, yaitu pengamatan ke.
Habis itu YLab-nya kita buat sebagai sama dengan jumlah defect per unit, koma add stats sama dengan false. Oke, kita run sintaknya. Dan di sini terdapat plot diagram peta kendali U065. Dan dapat dilihat di sini nggak ada data yang keluar batas kendali baik di UCL maupun LCL. Oke, kita lihat data yang kita validasi dengan sintak. Oke, dapat dilihat di sini adalah menyatakan angka 0, jadi nggak ada data yang keluar batas atas maupun batas bawah. Kemudian kita lihat LCL dan UCL pada peta kendali U nomor 4 ini dengan sintak summary dalam kurung CCU. Oke, dapat dilihat di sini LCL-nya sebesar segini dan UCL-nya sebesar segini. Oke, lanjut kita lihat soal terakhir atau soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu perusahaan kayu lapis PPN Furnish mengidentifikasi 7 jenis cacat pada produk-produk mereka selama 1 bulan terakhir. Berdasarkan data kecacatan yang tercatat, perusahaan ini tidak dapat memenuhi standar produksi. Berikut data jenis cacat yang menjadi sumber penyebab masalah. Oke, dapat dilihat di sini data informasinya untuk jenis cacat, untuk sampel jenis cacat atau critical to quality, dan jumlah cacat dari tiap-tiap sampelnya. Oke, untuk perintahnya adalah berdasarkan data dan informasi yang tersedia, maka berapa besar persentase masing-masing jenis cacat. Kemudian buatlah ke dalam bentuk diagram Pareto. Dan yang ketiga, bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar cacat produk kayu tersebut dapat diminimalisasi. Oke, lanjut ke penyelesaian software R Studio untuk soal nomor 5 ini. Oke, untuk penyelesaiannya kita membuat diagram Pareto dengan sintak defect dari soal 5 yaitu jumlah cacat, kemudian name dalam kurung defect tanda panah soal nomor 5 soal 5, jenis cacat critical to quality. Kemudian untuk membuat diagram Pareto kita gunakan sintak yaitu Pareto chart. Kemudian kita masukkan pemrogramannya dengan defect, YLab sebagai jumlah cacat. Oke, kita run sintaknya. Tunggu dan pada plot akan muncul diagram Pareto dari soal nomor 5. Oke, dapat dilihat di sini bahwa diagram Pareto yang terbesar, cacat yang terbesar ada pada warping atau melengkung. Oke, dapat dilihat dari soal juga sama, jumlah cacat yang terbesar adalah di warping atau melengkung. Kemudian jumlah cacat terbesar kedua ada pada dimensi tidak sesuai spesifikasi. Oke, dapat dilihat di sini dimensi tidak sesuai spesifikasi. Untuk diagram Pareto ini jumlah cacat terbesar atau terbanyak ada pada bagian kiri dan ke kanan sebagai jumlah cacat yang makin mengecil sampai di sini kumulatif persentasenya sampai 100%. Ya gitu. Oke. Oke, cukup sekian dari saya Firman Maulana Fandi dengan NIM 33332200065 dalam kesempatan penyelesaian tugas mingguan modul 2 dalam praktikum PPN ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.